Allah bahwa kita ini masih ada nempel hikmah dalam diri kita. Bulan lalu kita menjelaskan tentang hikmah. Al-hikmah itu as-sabatu bil khair, berketetapan dalam kebaikan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada yang Ia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah itu kalau kita masih sholat, itu masih ada hikmah. Kalau kita masih ngaji, berarti kita masih mempunyai hikmah. Kalau kita masih suka sedekah, kita ada hikmah. Begitu juga apalagi masih sholat malam, sholat tahajud. Cuma hikmah ini ibaratnya kayak chargeran di HP kita, casan, baterai. Kalau masih 100% tertulis 100%. Nanti karena kita pakai tinggal 70%. Masih dipakai lagi tinggal 50%. Jadi hikmah yang nempel di kita macam-macam. Ada yang masih 100%, mungkin sudah langka ya. Kenapa? Kita ini kadang-kadang mendahulukan mahabbah dan kadang-kadang karohah. Kalau kita berguru kepada si A, kita suka, kita datang ngaji. Oh yang datang nih si B, kita nggak datang. Itu hikmahnya kurang, turun. Ada mungkin kalau kita lagi ada pengajian datang, tapi ketika nggak ada pengajian nggak datang. Begitu, sehingga hikmah ini ada yang masih 100%, ada yang tinggal 80%, ada yang 70%, dan bahkan mungkin tinggal setitik. Ada yang sholat masih 5 waktu, ada yang sholatnya seminggu sekali. Ada sholatnya belang-belentong, belang-belang, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ini hikmahnya, baterainya kelap-kelip, kedap-kedip. Ya. Selain hikmah, ada yang namanya sibghah. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, pewarna dari Allah. Siapa yang bagus pewarnanya daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kami adalah ibadah padanya. Ada yang rajin ngaji jadi ustad, warnanya ustad. Ada yang rajin zikir, warnanya ahlul zikir. Ada yang rajin mengunjungi tempat-tempat taklim, tempat ibadah, abid warnanya. Ada mungkin yang senang mengumpulkan sumbangan-sumbangan buat mereka yang terkena bencana, warnanya di situ. Jadi celupan sibghah itu yang positif-positif, yang baik-baik. Ada yang hidupnya dijadikan muadzin. Di mana-mana dia jadi muadzin, warnanya muadzin. Ya. Ada yang jadi kiai, jadi pengajar, nah mereka warnanya adalah kiai. Sibghah itu kalau dalam bahasa orang lain adalah baptis. Pembaptisan, agama Kristen baptis. Kalau kita sibghah, celupan dari Allah. Ya. Kalau yang negatif, zalim, suka nipu, suka menista, suudzon, kadang-kadang mungkin menebar permusuhan, itu bukan dari Allah, tapi itu adalah cetakan dari setan. Ya, ini bapak-bapak yang hadir ini, mudah-mudahan ini celupan-celupan dari Allah. Kalau kita umroh Pak ya, atau haji, itu kalau ziarah kubur, saya itu cari yang orang lain nggak tahu, saya cari tahu yang lain. Sebagai contohnya ketika ke Mekah itu dari Raudhah, tahunya alhamdulillah dikasih tahu sendiri sama Allah. Geser Raudhah, contohnya ada kuburan Rasulullah, ya kan? Dibukanya jam 3. Saya bilang ini kok rame terus kalau jam 3. Jam 3 contohnya itu makbarah Rasulullah.
Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, terus lurus baki ya kan. Nah ini wanginya ada beda. Ini wangi sendiri beda. Nah, ini yang saya kejar tiap saya bangun malam duluan jam 2 udah ngincer tempat situ. Kalau ziarah kubur juga misalnya kita ke Kudus, ke Demak, ke Banten, orang banyak ngumpul di tempat tertentu atau mungkin di luar Batam. Saya minta petunjuk sama Allah SWT di mana nih? Atau mungkin ke Habib Kuncung, Habib Mungdir, ya kan? Pasar Minggu apa situ Mampang ya. Itu banyak orang ngumpul di pusara kuburannya itu. Saya cari yang lain-lain, tahu-tahunya ada bau rasa seng, wangi, enak. Wah di sini nih. Dan mungkin Allah munculkan di situ, ya, munculkan di situ. Nah hadirin yang berbahagia, tadi al-hikmah, kemudian sibgo, ya kan, celupan dari Allah. Kemudian kalau yang selanjutnya ada istilah fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu fitrah Allah. Dari fitrah itulah Allah menciptakan seluruh makhluk. Fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Dari fitrah itu Allah ciptakan manusia. Tidak ada pergantian dalam fitrah Allah, dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Hanya saja kebanyakan manusia tidak tahu, ya. Nah, kalau hikmah berketetapan kebaikan. Kalau sibgoh celupan Allah. Kita ini ada yang ahlul jamaah, ada yang jadi ahli zikir, tukang nyumbang, ada juga jadi kiai, jadi ustadz, segala macam celupan-celupan. Ya kalau fitrah itu pengertiannya ada 3. Yang pertama adalah ciptaan Allah, fitrah. Asal ciptaan, aslul khalqi. Yang kedua adalah suci, ya, suci. Yang ketiga adalah ad-dinu tauhid, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menentukan mereka jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi lain-lainnya orang tuanya. Maka kita ini suci, kemudian dari alam rahim, alam ruh juga sudah muslim, bersih, dan sampai sekarang masih beragama Islam. Artinya kalau masih beragama Islam, kita ini masih ada fitrah. Islam disakiti oleh orang lain, dinista oleh orang lain, berarti masih ada fitrah pada diri kita. Kalau ada pertandingan bola, misalnya kemarin Spanyol itu kan, atau Maroko ya kita dukung Maroko lah, doain, ya kan, dukung Maroko. Besok lawan Portugal, ya kan, Islamnya tunggulin, Fatihah baca. Tapi ini para hadirin luar biasa, perhelatan internasional kayak majelis taklim, ya kan, kayak majelis taklim. Pertama ada pembukaan baca Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, hei manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling berkenalan. Tidak ada yang lebih mulia dari kalian kecuali takwa kalian. Innallaha alimul khabir, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Terus juga hadis-hadis, ayat-ayat Quran kayak ini.
diedarin di mana-mana, di tempat-tempat umum, di hotel segala macam ayat-ayat. Kayak contoh man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Itu hadis ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, insya Allah kalian akan disayangi oleh yang di atas. Termasuk ayat 13, ayat-ayat yang lain ya. Dilarang miras, minuman keras, bukan minuman Rasulullah itu. Si Sule sama Dalton itu ya, Sunda itu buat bercanda itu. Minuman Rasulullah katanya. Ya resikonya kemarin, sekarang lagi proses. Ada-ada aja memang Pak ya. Kemudian LGBT, ditambah lagi sekarang LGBTQI ya kan. Kalau L-nya itu kan lesbi, G-nya gay, ya kan, T-nya transgender, Q-nya queer. Jadi kalau di Thailand ada 18 jenis manusia, tahu dibuat-buat itu ya. Dan alhamdulillah di Qatar istiqomah. Pergaulan bebas tidak boleh. Pipa juga mengikuti aturan Qatar. Akhirnya pipanya takut, tapi Qatarnya istiqomah. Resikonya apa? Dilawan memang oleh orang-orang Eropa, dilawan, tapi kualat. Jerman kualat, ya kan? Uruguay kualat, Belgia kualat, ya kan? Kemudian juga Wales kualat. Ustadz kau tahu? Ya saya lagi lewat nonton, ya kan? Lagi lewat. Karena jadwalnya sesuai waktu sholat Pak. Jadwalnya lagi sesuai waktu sholat. Yang penyisihan jam 5 mulainya. Selesai mau maghrib, ke musola. Habis maghrib kita ngaji-ngaji dulu. Habis isya babak kedua. Mau belajar dulu jam 10 mulai. Ntar setengah dua itu kalau nggak tos-tosan kurang 5 menit subuh. Kita sebelum nonton sholat dulu. Gitu caranya nonton Islam ya. Nonton Islam sholat dulu. Allahu Akbar gitu ya. Sholat tahajud mau 2 rakaat ke 4 rakaat silahkan. Sholat dulu. Nah kalau lagi tos-tosan itu godaan setan. Kita harus sholat aja pokoknya. Sekarang kan kalau ketinggalan ada YouTube, Pak ya. Ada YouTube, bisa dilihat di YouTube sekarang. Ketinggalan ini di YouTube ada. Kalau yang umur-umur Pak Haji Yasin nggak tahu YouTube ya, nggak bisa. Pak Haji Yasin umur-umuran begitu ya. Nah, kalau hobi pengen tahu tanya anak-anak ya. Kalau saya ini bulan karena di sekolah ngajarnya pakainya komputer kalau sekarang ya, pakai internet, jadi mau nggak mau jadi tahu ya. Nah para hadirin yang berbahagia, itu luar biasa kalau pemimpinnya orang soleh, orang Islam yang soleh. Rajanya Islam, istiqomah, pasti menteri-menterinya istiqomah juga, perdana menterinya istiqomah juga, sampai RT-nya dipaksa zalim juga tuh menteri-menterinya, sampai wali kotanya yang lurus dimusuhin, ya kan? Yang lurus-lurus dimusuhin. Banjir di Surabaya yang disalahin Anies, ya kan Pak ya? Banjir di Palembang yang disalahin Anies. Anies nggak tahu, pokoknya begitu. Waktu dia jadi gubernur, banjir sampai istana diem aja, begitu Pak ya? Ulama-ulama yang lurus, Habib Rizik, Abdul Semit, UAS, disalah-salahin semuanya. Kayak bang buruk-buruk dilindungi. Nah ini bapak-bapak sedih. Sekarang mereka yang mengatain kadrun, dikatain sekarang nih mau pemilu nih mulai pakai baju koko nih, mulai pakai peci. Ustadz Kiai datangin, kainnya BHS, amplop 1 juta, ya kan? Kalau ibu-ibu majelis taklim kerudung sekali pakai buat ngepel. Ntar kaos-kaos dibagiin sekali pakai buat ngepel. Sekarang dideket-deketin, gak usah mau Pak. Saya berapa kali dirayu oleh partai-partai itu, Ustadz 10 juta ya, bawa jamaahnya. Ada lagi Ustadz 5 juta, alhamdulillah nggak tergoda.
Cari ustadz yang mau digituan. Saya nggak apa-apa 100-200 juga manfaat. Dulu pernah ada di Komdak Maulid, diundang hari Jumat. Saya diajak teman, Ustaz Saiful, kita Maulid di Komdak. Kan Jumat gantiin aja orang lain. Dia bilang betul. Yang hadir, yang gak khutbah, gak ceramah, 1 juta Ustaz. Teman ada yang begitu Pak. Yang ceramah yang ambil lagi. Waduh, ninggalin Jumat ini khotib. Kasih ganti orang lain. Saya bilang, ente pilih aja Ustaz yang mau gitu-gituan. Saya nggak mau, nggak apa-apa. 100-200 nggak ada juga nggak apa-apa. Janji, takut dilaknat orang lain, takut disumpahin, ya Pak ya. Nah ini bapak-bapak yang berbahagia, ada orang sampai begitunya. Kita butuh, dunia itu butuh, duit itu butuh, tapi jangan gitu-gitu banget ya caranya. Nah hadirin yang berbahagia, itu tadi hikmah, fitrah, sibgoh ya. Sekarang saya akan menjelaskan masalah asy-syaja'atu. Asy-syaja'atu adalah keberanian. Asy-syaja'atu hiya dabtu quwwatil ghadabi hatta yunqada lil aqli wad din. Keberanian itu adalah menata kekuatan marah. Mengatur, bisa memanage kekuatan marah sampai diselamatkan untuk akal dan agama. Kemudian juga fayaghdabullah wa yaqdimul ghaidha lillah, dan kalau kita para hadirin yang berbahagia, fayaghdabul lillah wa yaqdimul ghaidha lillah. Marah karena Allah dan menyembunyikan kemarahan karena Allah. Kita marah, tapi marahnya harus karena Allah. Islam tidak ridho. Kita tidak ridho kalau Islam disakiti. Kita marah kalau ada yang menista agama. Kita marah kalau ada ulama yang lurus dihina, diejek. Tuh Bapak. Wahadihi diyal quwah, inilah kekuatan. Qala alaihi wa alihi salatu wassalam, kata Rasulullah, ma ta'udduna sur'ata fikum. Bagaimana menurut kalian tentang kekuatan, ketenagaan, membanting, ya, melempar itu bagaimana menurut kalian? Qulna alladzi la tusri'ur rijal, orang yang tidak bisa dikalahkan, tidak dibanting oleh orang lain. Qala laisa dzalik, bukan demikian. Lakinna sur'ata alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Keberanian, kekuatan itu adalah orang yang memiliki dirinya ketika marah. Makanya inna syaitana khuliqa minan nar wan naru maghlubun bil ma. Api itu kalah, setan itu diciptakan dari api. Api itu kalah oleh air. Fa innal ghadaba minasyaiton. Marah itu dari setan. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila seorang marah, nah, kalau lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk tiduran. Tapi saat-saat kalau ada marah kalau Islam dihina, kayak Nabi Muhammad secara pribadi dihina, Sayyidina Ali secara pribadi dihina, tidak marah. Tapi giliran Islam dihina, dia marah. Ya. Wa yatafarra'u min hadhihi najdati wal karami wasyahamati wa qasri nafsi wal hilmi. Dan bercabanglah dari ini, yaitu an-najdah, yaitu pertolongan, ada pertolongan, kemuliaan, dan kemudian juga bisa memecah jiwanya. Sabar, walihtimal, juga mempunyai potensi mengandung sesuatu yang perlu dia kandung, dia tanggung bebannya, dia tahan bebannya. Wasabati, dan juga dia mempunyai ketetapan pendirian.
wa kadmil ghail, dan mampu menyimpan kemarahan, wal waqari wa ghairiha, dan juga dia mempunyai kewibawaan, ketenangan dan lain-lain. Di dalam surah Ali Imran itu kan 133 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang alladzina yunfikuna fis sarra', orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang, wad dharra, dalam keadaan sulit. Kalau lagi kaya, duit lagi banyak, sedekah biasa. Tapi kalau duit lagi pas-pasan, sedekah itu yang luar biasa. Duit tinggal 10.000, kita sedekahin 2.000, luar biasa. Ya, luar biasa. Kadang-kadang dibales sama Allah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita sedekahin, punya duit 100.000, ada orang butuh banget 50.000 lah nih. Diutangin gak apa-apa. Kalau 10.000, 20.000 dibagiin. Tahu-taunya ada yang ngasih jalan kepada kita untuk pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Bapak-bapak yang terhormat, keberanian beribadah, keberanian dalam berjuang, keberanian dalam berderma, keberanian dalam membantu orang lain, harus berani itu. Ini tolong pengurus, sampaikan pada pengurus. Ini kalau ada imam orang jamaah, Pak, sama-sama lindungin para ustadznya, para kiainya yang bagus-bagus sudah ada di Darul Falah ini, imamnya. Kenapa sekarang masih berjalan orang yang pura-pura ikut jamaah, tahu-taunya dia mukul imam. Ada terjadi di mana tuh? Di Depok, kita lihat itu postingan dari teman. Ya dipukul, dia soal jamaah tahu-tahu maju ke depan. Nah itu kita lindungi, siap-siap kita lindungi. Karena banyak orang, karena yang begitu dianggapnya gila. Kalau dia mukul ustadz, mukul para penceramah, kiai, tidak dihukum, dianggapnya orang gila. Memang gila beneran sih. Gila beneran, tapi gilanya bukan gila syarat. Gila akidahnya. Yang nyuruhnya gila, yang lindunginya gila, dia juga gila. Nah ini bapak-bapak, makanya kalau datang ke masjid, bapak-bapak, kita baca Al-Fatihah sekali. Kemana aja, mau ke pasar, mau kerja, baca Al-Fatihah sekali nih, saya kasih nih ya. Kemudian baca Bismillah 11 kali. Baca 3 qul 1 kali, qul Allah, Al-Falaq, An-Nas ya. Baca ayat kursi, baca Yasin, ayat ini aja, wa ja'alna min baini adihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini kita kalau lupa bawa STNK, polisi lewat. Itu tuh rahasia wa ja'alna itu. Kemudian agar kita tidak kena begal, kasih tahu anak-anak gitu. Baca la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Baca itu. Ayat kursi, takbir 11, baru baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya dulu sebelum Syekh Ali Jabir dikerjain di Lampung, saya udah duluan kena itu. Tapi nggak kenal, alhamdulillah. Allah masih lindungin. Ya. Lagi khutbah Jumat, diserang dari ujung sana sini. Alhamdulillah Allah lindungin. Orangnya mentok kiri kanan, sampai habis Jumat pingsan dia. Habis selesai Jumat, orang teriak minta tolongin. Saya kan emosi juga saya. Bodoh amat emang gue pikirin begitu ya. Ustadz juga marah juga, ya kan? Iya begitu. Lagi naik motor disalib sama orang lain. Disalib, Pak. Pas disalib begitu jatuh depan saya. Mampus lu. Dia mau malahin ini. Dia mau ngelewatin orang lain, kita yang diganggu. Pernah ada bis biang lala, kita nggak dianggap motor, dipepet saya. Saya berhenti, masuk, kenaiknya sama supirnya, saya ngalomelin dah. Oh lagi begitu mah, kita harus ada marahnya bener, ya.
Apalagi orangnya nggak meminta maaf. Kalau nggak meminta maaf, saya kejar tuh. Tukang roti yang pakai box tuh saya kejar, Pak. Saya kejarnya karena dia nggak meminta maaf. Kalau minta maaf, udah kita maafin. Ente salahnya nggak minta maaf. Ya kadang-kadang keluar juga bantennya kalau lagi kepepet, begitu Pak ya. Kalau lagi kepepet begitu. Jadi kita jangan mentang-mentang ustadz ngalah terus begini, ya. Jadi kalau untuk kebenaran harus benar-benar kita berlindung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah bab al-iffah. Al-iffah itu apa al-iffah? Al-iffah itu menjaga kehormatan. Afif, menjaga kehormatan. Al-iffatu hiya kafun nafsi anisyahwati inda isyaratil hikmah wal aqli. Menahan diri dari syahwat, dari hawa-hawa nafsu, ya. Ini menunjukkan adalah isyarah hikmah dan akal. Jadi menjaga kehormatan itu menahan diri dari syahwat itu. Makanya para ustadz, para kiai itu boleh aja kan ke bioskop, boleh nggak kiai, ustadz? Nonton bioskop boleh? Boleh. Nongkrong di warteg boleh. Pak Husain sering lihat saya nongkrong di warteg, di mana ya? Itu saya dalam rangka jemput bola. Boleh aja nongkrong di tukang sate situ. Ya, cuman itu adalah kebanyakan ulama tidak mau dalam rangka adalah al-iffah, menjaga harga diri, ya, menjaga harga diri, agar tidak campur-campur, tidak dilecehkan orang lain. Kalau memang menghindari itu, jaga diri. Makanya para kiai, para ustadz itu mau nonton bola juga nggak pantas di lapangan, ya kan? Mau main layangan nggak pantas juga. Makanya hiburannya satu-satu kalau ustadz, kiai, bini. Makanya kalau ada kiai, ustadz punya bini 2, jangan dicela. Emang dia hiburan cuma itu. Saya tanya Kiai Mahrus, Pak Yasin ya. Saya tanya Kiai Mahrus, Kiai saya. Kiai, kenapa kawin mulu? Bul katanya. Saya kan nggak bisa nongkrong-nongkrong bioskop, main bola segala macam. Hiburannya itu hadiah dari Allah, dari tahajud. Ya bini. Nggak apa-apa kalau kiai mau ustadz mah punya bini lagi, kan jadi anaknya ustadz juga. Minimal demen ngaji kan. Masa preman, badannya penuh tato, di mana-mana dia ngawinin, bukan ngawinin, berzina. Anaknya terlantar bertebaran di mana-mana, jadi preman juga. Coba Sambo tuh ya, dia di mana-mana, dia berantakan di mana-mana, tanggung jawab dia. Makanya hadirin yang berbahagia, kenapa terjadi musibah di Indonesia, banyak musibah? Karena orang berzina sudah dipiralkan. Kata Siti Aisyah, tidak akan terjadi gempa, musibah kalau tidak ada perzinahan. Tidak ada perjudian, tidak ada minuman khamar, dan tidak ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau perjudian di mana-mana, perzinahan di mana-mana, minuman keras di mana-mana, banyak orang durhaka sama orang tuanya, maka gempa akan turun tuh. Makanya turun, Pak. Kemudian kata ketika Sayyidina Umar melihat suatu daerah yang terkena gempa, apa yang ditanya Sayyidina Umar? Kalau kita ini berapa korban? Berapa rumah? Infrastruktur yang hancur berapa? Kerugian dana berapa? Yang ditanyakan biasanya kan? Kalau Sayyidina Umar, apa yang dia tanyakan kira-kira? Perbuatan apaan yang dilakukan oleh kampung ini? Perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang sini? Tahu nggak Pak di Cianjur, Pak? Kristenisasi, rencana kristenisasi besar-besaran di Cianjur. Ditemukan katanya yang menganut LGBT itu ada 1000. Berapa kali itu berkali? Ada 9 kali ya.
Kemudian Garut. Sekarang merembet lagi di mana? Papua, Jember. Tuh bapak-bapak 1903-an. Di Indonesia terjadi bala bencana 1903. Kita pernah dengar nggak bencana di Qatar, di Brunei, Malaysia? Udah hampir nggak dengar. Di Brunei sekalipun nggak ada. Kenapa? Orang-orangnya bertakwa. Walau anna alal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk suatu negeri bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan beri keberkahan dari langit, di langit dan di bumi. Hanya saja mereka berdusta, dihajar. Ini kalau di surah Al-A'raf, tadi saya bacakan surah Al-A'raf tuh. Al-A'raf 97, 96 itu, 97. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah percaya orang kampung apabila kami turunkan bala bencana malam hari mereka sedang tidur? Gintung. Ya, kemarin di siang waktu duha, Zohor itu koilullah tidur siang. Ya. Kemudian ada lagi ayat 98-nya. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah percaya orang-orang kampung, orang negeri, penduduk negeri apabila kami turunkan bala bencana kami ini waktu duha dan mereka sedang main di Aceh. Dari Aceh itu ke Jogja, ya kan? Orang menghindar ke gunung-gunungnya diembat. Kalau di Jawa biasanya terkenal Kejawen, Sunda Ngawiwitan. Kejawen percaya sama gunung-gunung, sama mbah-mbah. Terus ke Banten, kemudian ke Merak. Sekarang ini beruntun. Banyak karena dosa-dosa kita. Sayyidina Umar bin Aziz, itu tabi'in ya. Ketika bumi bergoyang, dipukul bumi sama dia. Hei bumi, bukan sekarang waktunya kau bergoyang. Bukan sekarang kau bergoyang, bergerak. Nanti hari kiamat. Berhenti bumi itu. Kenapa berhenti? Stop. Karena yang mukulnya, yang nepuknya ulama yang soleh. Ulama-ulamanya masih bersatu. Ya, ulama-ulamanya masih bersatu. Ulamanya lurus. Nah sekarang kenapa Indonesia banyak ulama? Ulamanya kebagi-bagi. Ada ulama sultan, ulama pesanan pimpinan zalim. Ada ulama sya'bi, ulama pesanan rakyat. Ada ulama syariah, ulama yang lurus berdasarkan syariat, terbagi-bagi. Ada orang di Indonesia ini yang sedikit epleng, gak jelas orangnya dikata wali. Di Indonesia ada begitu. Wah orangnya kumuh jalan, ya dikata wali. Ada orang yang sering curhat di kolong jembatan itu jalan anggrek ya, Palem ya. Palem itu ada orang bawa karung, pakai topi, curhat banyak itu. Kadang-kadang akalnya kemana? Kalau mau curhat cari kiai yang di masjid. Orang lagi zikir tuh boleh curhatin. Pak Ustadz, Pak Kiai, apa doanya supaya selamat? Ya kamu banyak tahajud, banyak sholat ngaji. Jangan orang agak jelas, ya di kolong jembatan, sholat juga walau alam, sholat atau tidak, ya pakaiannya juga mungkin najis, ya itu kadang-kadang udah hilang alang pikiran, dikit-dikit disebut wali, dikit-dikit. Kalau wali kelas ya masih ada, wali murid, ya wali kelas, wali murid ada. Kalau wali-wali la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Ya memang terkenal sekarang ini ada wali Habib Syekhon. Abu Bakar di Tegal, di Gresik ya. Syekhon Jakarta ada Habib Ja'far ya kan. Nah itu wallahu alam. Ya kalau mereka bagi penduduk habaib, mungkin ulama, para rakyat masyarakat, silakan aja. Tapi nggak boleh kita konsultasi kepada orang yang majdzub. Apa majdzub? Majdzub itu kayaknya bukan dia yang ngomong.
kayaknya dia hilang pikiran. Kalau dia lagi senang, doanya bisa bagus. Tapi kalau dia lagi pikiran yang lain, bisa berakibat buruk kepada kita. Nah itu hadirin yang berbahagia, al-iffah ya, menjaga kehormatan, menjaga harga diri, ya kan? Tuh, jangan pakai celana pendek depan umum. Ini kadang-kadang maaf Pak, di masyarakat ada orang yang hajinya dipakai kepala hajinya, badannya telanjang dada, ya kan? Kemudian juga celana pendek. Haji itu kan untuk kepala kan sunnah, supaya rambut nggak ke depan, ya, supaya rambut nggak ke depan. Nggak pakai tutup kepala sholat sah, ya, pakai celana panjang aja sah. Ini kadang-kadang yang sunnah bagi bagian tertentu dipakai, yang wajibnya dibuka, telanjang dada, celana pendek. Kopiah haji di kampung-kampung dipakai, ya. Nah ada lagi yang weldo, ya kan, yang ngaco, yang ngacak-ngacak sekarang, Buya Sakur ini, yang gitu-gitu dipelihara, disangkanya wali. Nggak usah, kalau nggak tahu. Ama yang jelas saya yang ada kita undang, itu orang-orang yang lurus, ya, jangan sampai ikut belok. Kemudian al-adlu adalah keadilan. Wal qudratu ala dhabtil jawarihi tahta isyarati syar'i wal aqli. Yaitu kemampuan dalam menata anggota tubuh kita. Tahta isyarati di bawah isyarat, syariat dan akal. Ya, jadi keadilan. Orang yang mampu memimpin itu ariasa, ada pemimpin umum, ada pemimpin khusus, ada ar-riasah al-'amah, ada ar-riasah al-khassah. Pemimpin yang umum itu kayak RT sampai presiden, pemimpin. Tapi kalau yang khusus itu adalah kita memimpin anggota tubuh kita. Kaki kita pimpin untuk jalan berwudu. Dari wudu kita jalan ke masjid. Itu namanya kita bisa mimpin. Mata kita kita pimpin untuk baca Al-Quran. Melihat yang baik-baik. Tangan kita pimpin untuk bersedekah, untuk memberikan yang terbaik. Ngomong kita pimpin supaya ngomong yang baik. Ya, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Sudah Isa belum? Belum ya. Berkata yang baik atau diam. Nah, semua jadi pimpinan khusus itu begitu. Nanti kita ketika di hari kiamat itu semuanya ya, anggota tubuh dijadikan saksi. Kita kita sendiri nggak bisa ngomong apa yang dilakukan tangan, apa yang dilakukan kaki. Akhirnya mereka bersaksi, mata kita bersaksi tentang perilaku kita. Bahkan dalam ilmu tasawuf juga ada ya, misalnya kita pakai baju nih, pakai pakaian, kita pakai cincin, Haji Yasin saya hobinya sama ya. Kemudian kita pakai peci, itu pakaian atribut kita, motor kita, mobil kita. Kalau yang makainya orang soleh, yang makainya orang beribadah, didoain. Kata mereka, ya Allah, selamatkanlah Tuhan saya, selamatkanlah bos saya, dunia akhiratnya. Tapi kalau kita berpakaian, menggunakan mobil, motor, makan, minum segala macam, kita tidak ibadah pada Allah, mereka melaknat kita. Ya Allah, sengsarakan hidup mereka ya Allah. Itu kata baju kita, kata sendal yang kita pakai, kata sepatu yang kita pakai. Mereka mendoakan, kalau kitanya baik, didoakan baik. Kalau kita buruk, didoakan buruk. Rumah yang kita tempatin sama. Rumah, ya kan? Kita tiap hari ketika pergi keluar rumah, menuju kemana saja kita kerja, menuju pekerjaan kita, menuju perbuatan kita, ketika kita akan pergi, didoain, pergi selamat, pergi dan pulangnya mudah rezekinya dan lain-lain. Itu Bapak-Bapak ya. Itu keadilan, jadi bisa menata anggota tubuh kita.
Kemudian kita bisa menata keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo orang-orang yang beriman, jaga diri kalian ya dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita sudah bisa menata diri, mengatur diri kita, anak buah kita, anggota tubuh kita, ya, kemudian keluarga kita, jadi RT-nya yang bagus, jadi RT bagus. Jadi RW, jadi RW-nya bagus. Jadi lurahnya bagus. Jadi camatnya bagus. Kenapa? Karena keluarganya sudah diatur dengan baik. Itu dia. Ya udah isya sekarang. Ini saja mungkin karena bab sesudahnya panjang. Jadi al-munjiat tentang hal-hal yang menyelamatkan kita dan juga kita sekali lagi bapak-bapak, Allah tuh maha pinter memberi musibah ya. Musibah itu kalau ada musibah berarti ada orang beriman, ada orang yang durjana, ada orang yang bertakwa, ada orang yang ahli maksiat. Kalau ada orang di Cianjur, ada juga orang berimannya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan azab yang tidak menimpa orang zalim saja. Orang solehnya juga kena. Ya. Itu musibah. Kalau bala itu adalah banyakan orang-orang berdosa. Di Indonesia mungkin sudah bala ini. Banyakan orang berdosa daripada orang yang baiknya, yang ngajinya jarang. Karena dikejar-kejar, apalagi suka dilarang-larang. Naudzubillah.